Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup. Oleh karena itu, seorang hamba maka sepantasnya lah atau wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang meskipun telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa-dosanya yang akan datang, tetap beribadah kepada Allah dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Sayyidah Aisyah pernah mengisahkan, beliau sholat, saking lamanya sholat sampai kakinya mengeras. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dosa-dosa telah diampuni baik yang dahulu maupun yang akan datang? Mengapa engkau bersikap demikian? Mengapa ibadahmu sedemikian kuatnya?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Bukankah semestinya aku termasuk hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah? Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Sungguh apabila kamu semua bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, akan tapi apabila kamu kufur mengingkari nikmat Allah maka sungguh azabku sangat pedih. Jadi ada dua kata. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah kufur. Lawan daripada syukur itu adalah kufur. Ahli tafsir mengatakan syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah. Jadi yang dimaksud dengan syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah, menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak yang memberikan. Satu contoh, misalnya orang memberikan sarung kepada saya. Tentu niat orang memberikan sarung kepada saya adalah supaya digunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk datang ke pengajian dan lain sebagainya. Ketika saya gunakan sarung itu untuk ibadah, berarti saya sudah bersyukur. Saya sudah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikannya. Nah, begitu juga Allah memberikan kita nikmat sehat. Allah memberikan kita nikmat kelebihan rizki. Allah memberikan kita nikmat diberikan jabatan. Maka kita gunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikan. Diberikan nikmat badan sehat, digunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Diberikan harta yang berlimpah, digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk menolong, untuk membantu sesama. Diberikan ilmu, digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Bukan justru menggunakan ilmu untuk mencari keuntungan duniawi. Inilah yang disebut dengan mensyukuri nikmat Allah. Apabila orang sudah mensyukuri nikmat seperti ini, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikan, maka inilah disebut sebagai syakir, orang yang bersyukur, yang Allah akan tambah nikmatnya. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid An-Nahdhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa rukun syukur. Pertama adalah syukur paling tidak. Level syukur yang paling rendah itu adalah mengucapkan hamdalah begitu mendapatkan nikmat. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat syukur yang paling atau level syukur yang paling rendah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah ketika kita selesai sholat membaca hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, subhanallah 33 kali. Paling orang yang paling banyak mengucapkan hamdalah insya Allah adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah.
Banyak orang yang tidak mengakui kufur nikmat. Saya sukses seperti ini karena usaha saya. Dia melupakan Allah dalam keberhasilannya. Dia melupakan Allah dalam kesuksesan karirnya. Ini yang disebut dengan kufur nikmat, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Memang hasil usaha dia, tapi kalau tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dia bisa. Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikamnya itu mengatakan, sawabikul himam la tukhriqu aswarul aqdar. Keinginan yang menggebu-gebu tidak akan mampu menembus dinding takdir. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberikan. Ya, seperti saya jelaskan tadi, diberikan harta yang berlimpah, diberikan badan yang sehat, diberikan ilmu, diberikan amalat jabatan, digunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah rukun daripada syukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka ungkapkanlah, ceritakanlah, maksudnya bagikanlah kepada orang-orang di sekitarmu. Ketika kita punya harta yang berlebih, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita diberikan jabatan, kita menggunakan jabatan tersebut untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.